demensia ada banyak jenis ya. Alzheimer disease adalah paling banyak ya, almost 40 to 50%. Yang lain tu vascular dementia adalah disebabkan oleh stroke. Ketiga adalah mixed dementia. Mixed dementia adalah ada features Alzheimer disease campur pun ada vascular dementia. Yang lain biasanya demensia pada umur muda, umur 50, 40 lebih, kita panggil frontotemporal dementia atau lewy body dementia. Itu biasa 10% sahajalah. So, kita nak detect tu dia punya Alzheimer dan demensia ada pada fasa awal, early stage masa tu. Kalau kita start lawatan, dia boleh delay dia punya progress boleh delay up to 10 tahun ya, 10 tahun ya. Untuk kita tahulah sebenarnya ini Alzheimer disease adalah turun pukit punya penyakit ya. Fasa yang ringan hingga ke severe dan profound stage ambil 10 tahun lebih lah. Termasuk kemahiran untuk pertama kali mandi, makan, jalan, semua akan hilang. Dia akan jadi bedridden at the end. Bedridden, tak boleh bergerak. At the end dia akan dapat infeksi jangkitan kuman dengan senang dan meninggal dunia. Alzheimer disease punya tanda kemerosotan di nombor 1 ingatan ya. Ingatan start daripada awal dulu baru sebut punya benda dia lupa, baru letak di mana dia lupa. Lepas tu semakin hilang ingatan. Nombor 2 dia punya kemahiran menggunakan motor, buka kunci, pattern, shoelace semakin merosot. Nombor 3 ialah dia punya bahasa spesifik dia pandai punya tempat lah. Ayat-ayat term tu dia tak dapat sebut keluar. Nombor 3 adalah lancangan. Dia tidak boleh plan. Plan langkah pertama hingga langkah 10. Dia tak dapat plan dengan judgement dia pun akan salah. So jadi dia senang berlaku accident. Another one is kemerosotan imajinasi, abstract thinking lah. Perlu lawatan yang awal untuk demensia lah. Menggunakan ubat cholinesterase inhibitor yang dia boleh menghalang lah dia boleh progress 10 tahun kalau mau moderate. Kalau severe punya Alzheimer tidak ada fungsi langsung. Kedua tu kita panggil memantine, NMDA receptor inhibitor. Itu the only one certified boleh lah pakai di severe di Alzheimer disorder. Nombor 2 kita cognitive stimulasi maksudnya permainan atau apa yang boleh stimulate you punya minda. Sudoku ke sudah ada kemerosotan mild atau moderate boleh pakai rehabilitasi, cognitive rehabilitasi untuk dia selalu kena tengok album ke, lalu ingatkan balik lah. Nombor 3 adalah nutrisi lah. Ada banyak jurnal, medical journal menunjukkan diet dan nutrisi banyak boleh membantukan. Yang kebanyakan adalah Mediterranean diet. Mediterranean diet ni banyak membantu, boleh slow down dan yang paling penting prevent kan. Anda tahu kan apa vitamin yang kita boleh makan. Suplemen yang nombor 1 paling penting adalah untuk usus punya. Sebab usus adalah kita punya otak. Nombor 2 ada probiotik dan fiber. Sangat penting boleh slow down dia punya Alzheimer dan prevent Alzheimer. Nombor 2 omega fish oil, omega fish oil dan CoQ10. Nombor 3 kategori ketiga vitamin B, vitamin B, lecithin E, kalsium, magnesium dan vitamin D. Apa kita kena demensia? Almost separuh daripada sebab 50 to 60% punya sebab disebabkan oleh genetik. So yang paling kerap kita sebut punya genetik ialah ApoE4. ApoE4 kalau ada satu pair punya ApoE4 you punya risiko untuk kena demensia Alzheimer disease 8 hingga 10 8 to 10 times 8 hingga 10 kali lebih tinggi risiko daripada normal orang biasa-biasa. Umur 65 orang biasa-biasa punya risiko di antara 3 to 5% lah. Kalau dia 8 to 10 times maksudnya 50% lah kan. So sangat penting tu genetik. Nombor 2 beta amyloid plaque dan tangles sebenarnya dia adalah sebahagian daripada sel-sel otak lah. Sel-sel otak waktu dia mati mayat dia akan degraded jadi tangles dan amyloid plaque amyloid protein beta amyloid protein. So itu yang otak tidak dapat
buang dia. Biasa punya otak boleh buang, boleh remove, dan single macam buang najis macam tu, tapi dia tak boleh. Dia jadi semakin banyak, macam najis semakin banyak di otak, dia jadi toksik lah. Dia akan mematikan sel-sel otak yang sihat, semakin banyak melebar kan. Nombor 3 punya sebab adalah kita panggil Alzheimer disease sebagai type 3 diabetes, type 3 diabetes. Diabetes kita semua orang tahu sebab insulin resistant, sebab selalu kita punya gula selalu tinggi, makan banyak gula kan, gula selalu tinggi, so insulin selalu tinggi lah kan. Gula tinggi kena ada insulin untuk turunkan ni gula, untuk kasih badan boleh serap gula kan. So insulin selalu tinggi. Kalau insulin selalu tinggi dia boleh jadi biasa rintangan, resistant. Untuk type 3 diabetes ini berlaku di otak sajalah. Kita punya sel-sel otak paling perlu glukos untuk berfungsi dengan biasa. Less than 5% punya berat badan di otak, tapi dia menggunakan 25% punya glukos di badan kita. Dia punya sel-sel otak insulin resistant, kurang sensitif dengan fungsi insulin. Kita perlu insulin untuk bawa gula masuk kan. So dia gula tak boleh masuk dalam sel-sel otak. Dia jadi sel otak jadi lapar, matilah kan. So kita kena turunkan insulin resistant, menggunakan cara-cara diet dan nutrisi kita.